Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9A, kelas 9B, dan 9C. Meskipun di rumah dalam belajar atau pembelajaran daring, tetap semangat ya Cah. Halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, Ibu akan melanjutkan pada bab 2, yaitu mengenai kerajaan Islam di Indonesia, yaitu di Jawa, di Sumatera, dan di Sulawesi. Nah, yang akan kita bahas atau Ibu bahas pada pertemuan ini yaitu mengenai kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Nah, di sini anak-anak semua tentu saja sering mendengar Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah pesisir utara Jawa. Kemudian daerah pesisir seperti daerah Tuban, Cirebon sudah pengaruh Islam. Dukungan daerah perdagangan yang kuat ini sangat berpengaruh tinggi bagi pendiri Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka di Majapahit. Raja pertama kerajaan Demak siapa Cah? Tentu saja kalian sudah tahu, yaitu bernama Raden Patah. Bahkan mungkin kamu semuanya sudah pernah mengunjungi makamnya Raden Patah yang ada di Demak. Raden Patah ini memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Islam berkembang dengan pesat. Hal ini dimungkinkan karena gencarnya kerajaan Islam yang ada di Demak dan gencarnya kegiatan dakwah, yaitu yang dilakukan oleh para wali dan bantuan dari daerah-daerah pesisir seperti daerah Tuban dan daerah Cirebon. Raden Patah ini memiliki gelar Senopati Jimbon Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panata Gama. Pengangkatannya ketika itu dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini yaitu dari Jawa Timur atau Surabaya. Didukung oleh wali lainnya. Wilayah kerajaan Demak yaitu meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, dan Jambi, dan beberapa daerah Kalimantan. Pada masa pemerintahannya dibangun Masjid Agung Demak yang dipimpin oleh para wali dan sahabat Sunan yang ada di Demak. Pada waktu kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis, Raden Patah berkewajiban membantu jatuhnya kerajaan Malaka. Berarti putusnya jalur perdagangan nasional. Untuk itu ia mengirimkan putranya yang bernama Pati Yunus untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun usaha itu berhasil setelah Raden Patah meninggal dunia pada tahun 1518 Masehi, digantikan oleh putranya
yang bernama Pati Yunus. Namun Pati Yunus hanya memerintah tidak lebih dari 3 tahun. Pati Yunus meninggal dunia tahun 1522 Masehi dalam usahanya mengusir Portugis dari kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak ini mengalami kejayaan Islam yang berkembang lebih luas lagi, dan Sultan Trenggono mengirim Fatahillah di daerah Banten. Dalam perjalanannya bertemu Sarip Hidayatullah. Sarip Hidayatullah itu siapa, Cah? Yaitu Sunan Gunung Jati bersama pasukan dari Cirebon. Fatahillah ini berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Setelah Sultan Trenggono wafat, kerajaan Demak yaitu mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan antara Sultan Aryo Penangsang. Aryo Penangsang ini adalah Bupati Jipang. Jipang ini yang sekarang adalah daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Yang merasa lebih berhak tahta Demak, Aryo Penangsang ini berhasil membunuh Sunan Prawoto, juga adiknya yang bernama Pangeran Hadiri. Usia Aryo Penangsang ini dihalang-halangi oleh Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir ini mendapat dukungan tertua Demak yaitu Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi. Dalam pertempuran, Aryo Penangsang ini terbunuh oleh Joko Tingkir sehingga tahta kerajaan jatuh ke tangan Joko Tingkir. Joko Tingkir menjadi raja dengan gelar Hadiwijaya. Ia memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang dan menyerahkan pusaka kerajaan Pajang sebagai lambang keturunan langsung kepada kerajaan Demak. Sebagai rasa terima kasih Ki Gede Pemanahan, Sultan Hadiwijaya memberikan sebuah daerah otonomi, yaitu daerah Mataram yang menjadi penguasaan dari gelar Ki Gede Mataram. Sultan Hadiwijaya memperluas kekuasaannya sampai daerah Blora, kemudian Kediri dan daerah Madiun. Ia wafat tahun 1587 Masehi. Penggantinya bukanlah putranya Pangeran Benowo, melainkan putra dari Sunan Prawoto, Arya Pangiri. Pangeran Benowo yang diangkat sebagai penguasa Jipang tidak puas dan memerintah bantuan dari Sutawijaya, putra Ki Ageng Mataram, yaitu untuk merebut tahta kerajaan Pajang. Pada tahun 1588, Sutawijaya dan Pangeran Benowo berhasil merebut Pajang, yaitu dan menyerahkan secara simbolis hak kuasanya kepada Sutawijaya, sehingga Pajang menjadi bagian kekuasaan kerajaan Mataram. Nah, selanjutnya basis perekonomian kerajaan Demak dan pertanian yang menghasilkan bahan pangan seperti beras. Basis perekonomian ini berkembang setelah memperluas wilayah
dengan menaklukkan banyak pelabuhan penting di pantai utara Jawa seperti daerah Jepara, Tuban, Sedayu, dan daerah Gresik. Usaha Demak untuk merebut Malaka dari Portugis yaitu tahun 1513 Masehi yang mengalami kegagalan. Islam berkembang cukup pesat. Satu peninggalan adalah Masjid Demak. Masjid Demak ini memiliki satu tiang utama yang disebut Soko Tatal, serta tradisi sekaten yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo untuk menarik masyarakat masuk Islam. Sekatenan ini biasa terjadi di Keraton Yogyakarta dan di Keraton Surakarta. Kemudian yang kedua, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Dengan ini sebelumnya merupakan daerah tetangga Kerajaan Pajajaran dalam cerita Parahyangan yang dikenal dengan Wahanten Girang. Peletak dasar Kerajaan Banten ini adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Kemudian pada tahun 1528 Masehi, Syarif Hidayatullah ini adalah menguasai bagian barat Jawa Utara tersebut untuk menundukkan kerajaan Pajajaran. Penyerangan ke Pajajaran yaitu dilakukan karena penolakan kerajaan Pajajaran atas penyebaran agama Islam serta menolak mengakui kekuasaan kerajaan Demak atas Pajajaran. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Demak, kerajaan Banten baru menjadi kesultanan yang merdeka, yaitu dari kerajaan Demak. Raja pertamanya bernama yaitu putra Syarif Hidayatullah yang bernama Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Hasanuddin yang menjalin persahabatan yang erat dengan kerajaan Indrapura yang ada di Sumatera, yang diperkuat dengan pernikahan politik, yaitu antara Hasanuddin dengan putri Raja Indrapura. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Demak, kerajaan Banten baru menjadi kesultanan yang merdeka dari kerajaan Demak. Kemudian penguasa kerajaan Banten berikutnya adalah bernama Maulana Yusuf yang memimpin pada tahun 1570 sampai tahun 1580. Berkuasa berapa tahun, Cah? Yaitu 10 tahun. Tahun 1579 Banten ini berhasil menaklukkan Pakuan, ibu kota Pajajaran. Setelah Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580, tahta kerajaan dipegang oleh Maulana Muhammad. Putranya yang masih berumur 9 tahun. 9 tahun ini belum dewasa, masih sangat muda sekali. Pemerintahan itu oleh Badan Perwalian yang terdiri dari Jaksa Agung,
dan 4 menteri sampai Maulana Muhammad cukup umur, karena usia 9 tahun itu belum tahu tentang apa pemerintahan. Pada tahun 1596 Banten melancarkan serangan terhadap kerajaan Palembang dipimpin langsung oleh Maulana Muhammad yang bertujuan untuk melancarkan perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah. Penyerangan ini mengalami kegagalan. Maulana Muhammad di situ gugur, tahta kerajaan ketika itu kosong, sementara putra Maulana Muhammad yang bernama Abu Mufakir yang baru berusia 5 bulan, pemerintahan Banten dijalankan oleh Badan Perwalian yang diketuai Jaya Negara, yaitu wali kerajaan, dan Nyai Emban Rangkung, pengasuh pangeran. Pada masa ini armada Belanda tiba pertama kali yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Abu Mufakir baru resmi menjalankan kekuasaan pada tahun 1596 Masehi. Tahun 1638 Khalifah Mekah memberi gelar Sultan. Abu Mufakir wafat tahun 1651 Masehi. Putranya yang menirukan bergelar Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah, tetapi tidak lama kemudian beliau wafat. Raja Banten berikutnya yaitu adalah Sultan Agung Tirtoyoso. Di bawah pemerintahan Banten berhasil mencapai kejayaan. Sultan Agung Tirtoyoso berusaha keras mengusir Belanda atau VOC, namun selalu gagal. Dalam konfrontasi langsung selalu gagal, maka mengubah taktik dengan perampokan dan perusakan perkebunan. Belanda dan menyaingi perdagangan Belanda pada tahun 1671 Sultan Agung Tirtoyoso mengangkat putra mahkota Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji, yaitu sebagai raja muda, dan Sultan Agung Tirtoyoso tetap menguasai. Namun Sultan Haji cenderung berpihak pada Belanda dan Sultan Agung Tirtoyoso berusaha mencabut mandatnya, mendapat dukungan Belanda. Maka terjadilah perang saudara. Akibat pengkhianatan ini Sultan Agung Tirtoyoso ditangkap tahun 1683 Masehi dan diasingkan ke Batavia. Wafatnya Sultan Agung Tirtoyoso ini pada tahun 1692 membuat kerajaan Banten yaitu menjadi kerajaan boneka yang dikendalikan oleh Belanda. Kehidupan perekonomian masyarakat Banten yaitu berpusat pada perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Penyebaran agama Islam yang pesat membuat masyarakat Pajajaran yang tidak mau memeluk ajaran Islam menyingkir ke daerah pedalaman. Mereka disebut suku Badui. Mereka menerapkan
sistem kepercayaan yang disebut Pasundan Kawitan atau Pasundan pertama, yaitu perpaduan agama Hindu dengan kepercayaan tradisional suku Sunda. Peninggalan budaya dan kerajaan Banten tidak banyak ditemukan, namun demikian pengaruh Islam dalam seni bangunan Banten terlihat pada bangunan Masjid Banten dan kompleks makam raja-raja Banten yang ada di daerah Kenari. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram itu siapa cah? Yaitu Suta Wijaya. Suta Wijaya ini memerintah pada tahun 1575 sampai tahun 1610 Masehi. Penguasa selanjutnya yaitu bernama Mas Jolang atau Panembahan Sedo Krapyak. Kenapa disebut Sedo Krapyak? Karena sedone atau meninggalnya di daerah Krapyak, Yogyakarta, yang memerintah pada tahun 1601 sampai tahun 1613 Masehi. Ia terus melakukan penaklukan daerah-daerah pantai dan sekitarnya. Ia gugur dalam usaha menyatukan Kerajaan Mataram dan dinamakan daerah Krapyak, Yogyakarta. Raja Mataram Islam berikutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah dari tahun 1613 Masehi sampai tahun 1645 Masehi. Ia adalah terbesar dari Kerajaan Mataram. Mataram yang memiliki cita-cita untuk menyatukan pulau Jawa. Akan tetapi semangat Bahari ketika itu melemah sehingga penyebaran perdagangan menjadi mundur. Tahun 1628 sampai tahun 1629. Sultan Agung yaitu berusaha menguasai daerah Batavia. Ia menginginkan pasukan yang dipimpin oleh Baureksa dan Adipati serta Suro Agul, namun gagal. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi, yaitu dimakamkan di daerah Imogiri. Sultan Agung digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram ini menjalin hubungan dengan Belanda dan mengizinkan pendirian benteng di Kerajaan Mataram. Pendirian benteng dan tindakan sewenang-wenang Belanda menyulutkan rasa tidak puas di antaranya Pangeran Trunajaya dari Madura, dibantu Bupati daerah pesisir yang melakukan pemberontakan. Dalam peperangan, Amangkurat I terluka dan dilarikan ke daerah Tegalwangi dan meninggal di sana. Pemberontakan berhasil dipadamkan oleh Belanda. Penggantinya adalah Raja Amangkurat II yang memerintah tahun 1677 Masehi sampai tahun 1703 Masehi. Belanda semakin memperluas kekuasaannya dan Amangkurat II menyingkir
dan mendirikan ibu kota kerajaan di desa Wonokerto dan diberi nama Kartosuro. Ini daerah mana, Cah? Yaitu daerah Solo, nggih. Kemudian Amangkurat ini meninggal pada tahun 1703 Masehi. Sepeninggal Amangkurat II berdasarkan perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada tahun 1757 Masehi berdasarkan perjanjian Solotigo, kerajaan Mataram ini dibagi 3 kesultanan. Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Daerah Mangkunegaran ini dipimpin oleh Mas Said yang diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta ini dibagi menjadi kerajaan, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman. Kerajaan Pakualaman ini dipimpin oleh Pakualam yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian kerajaan Mataram dibagi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman, yaitu dibagi menjadi berapa, Cah? Yaitu 4. Yang pertama Kesultanan Yogyakarta, yang kedua Kesunanan Surakarta, yang ketiga Mangkunegaran, yang keempat Pakualaman. Kemudian kebudayaan kejawen tumbuh yang merupakan akulturasi kebudayaan asli Buddha dan Islam, misalnya seperti upacara grebek, pemujaan nenek moyang atau pemujaan roh nenek moyang, berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi pada zaman Majapahit. Perayaan ini biasanya jatuh pada hari besar Islam sehingga dikenal dengan grebek Sawal pada hari raya Idul Fitri dan grebek Maulid pada bulan Rabiul Awal. Kemudian yang keempat yaitu Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Daerah Cirebon pada awal abad ke-16 merupakan sebuah daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang Syah Bandar atau juru labuh. Di sana bernama Pangeran Walangsungsang. Ia adalah seorang tokoh yang memiliki hubungan darah dengan Raja Pajajaran ketika berhasil memajukan daerah Cirebon. Ia telah memeluk Islam, akan tetapi orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kerajaan adalah siapa? Sunan Gunung Jati, pengganti kemenakan Pangeran Walangsungsang. Selain sebagai kemenakan, Sunan Gunung Jati juga memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi. Raja Pajajaran menikahi Nyai Subang Larang
tahun 1422 Masehi. Dari hasil perkawinannya ini lahir 3 orang putra, yaitu yang pertama bernama Raja Walangsungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sengara. Sunan Gunung Jati adalah putra Nyai Larang Santang, yaitu dengan perkawinannya dengan Maulana Sultan Mahmud atas alias Syarif Abdullah dari Bani Hasyim ketika ia naik haji. Disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati lahir tahun 1418 Masehi dan wafat tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Nah, Sunan Gunung Jati ini usianya sampai 120 tahun. Kalau orang sekarang ya, itu usia 100 tahun itu sudah repot ya. Tapi Sunan Gunung Jati ini memiliki umur yang panjang sampai 120 tahun. Karena kedudukannya sebagai salah seorang dari Wali Songo, ia mendapat penghormatan dari raja-raja lain di Jawa seperti Demak dan Pajang. Setelah resmi berdiri sebagai kerajaan Islam, Cirebon melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran dan berusaha menguasai kerajaan Pajajaran yang belum mau menerima ajaran Islam. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di daerah-daerah lain seperti Jawa, seperti Majalengka, kemudian daerah Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan daerah Banten. Pengembangan Islam dan perdagangan di wilayah Banten dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Yang kelima yaitu adalah Kerajaan Pajang. Kesultanan Pajang ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartosuro. Sekarang ya namanya Kartosuro, merupakan kerajaan Islam pertama, yaitu yang berada di pedalaman Jawa. Untuk kesultanan ini tidak lama karena akhirnya diambil alih oleh kerajaan Mataram. Sultan atau raja pertama kerajaan ini bernama Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Ia berasal dari Pengging, sebuah desa di daerah Gunung Merapi. Ia diangkat mertuanya menjadi penguasa Pajang. Setelah Sultan Trenggono wafat tahun 1546, di Demak terjadi perebutan kekuasaan yang konon Joko Tingkir tidak menjadi penguasa Pajang, segera mengambil alih kekuasaan karena pewaris tahta kerajaan yaitu bernama Sunan Prawoto tewas dibunuh oleh Arya Penangsang, kemenakannya sendiri, yang ketika itu menjadi penguasa di daerah Jipang. Setelah mengambil alih kekuasaan, Joko Tingkir meminta agar semua pusaka kerajaan dipindahkan ke kerajaan Pajang. Joko Tingkir yang bergelar Sultan Adiwijaya adalah seorang penguasa yang sangat berpengaruh pada masa itu. Pada masa Islam berkembang dengan pesat, terutama di daerah pedalaman. Karena
pindahnya pusat kekuasaan dari pesisir pedalaman Pulau Jawa. Pada masanya Joko Tingkir berusaha memperluas kekuasaannya ke pedalaman hingga sampai daerah timur, daerah Medion di aliran anak Sungai Bengawan Solo. Setelah itu secara berturut-turut ia dapat menaklukkan daerah Blora tahun 1577 Masehi. Kemudian pada tahun 1581 Masehi ia mendapat pengakuan sebagai Raja Islam dan raja-raja yang berkuasa di Jawa Timur. Dan untuk live pada pagi hari ini saya kira cukup sekian. Untuk minggu depan dilanjutkan Bumai lagi, dan tetap semangat belajar meskipun di rumah dan jaga kesehatan. Dan saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.